Situnan berkata, sambil menatap kereta perang, harta karun surgawi. Meskipun ini adalah harta celestial berkualitas rendah, ini adalah salah satu harta celestial berkualitas rendah yang paling kuat, sangat dekat dengan kualitas menengah. Bocah kecil, bagaimana kamu memiliki begitu banyak barang bagus di tangan kamu? Jika makhluk roh ini sedikit lebih kuat, mungkin bisa menaikkannya menjadi harta celestial kualitas menengah. Kualitas rendah. Mata Wang Lin menyala. Dia memiliki 3 kereta perang dan yang ini adalah yang terkecil. 2 lainnya keduanya lebih kuat, terutama yang terakhir. Aku telah melihat beberapa catatan kuno tentang harta benda langit yang menggunakan roh-roh binatang. Ini hanya dapat diproduksi di alam surgawi, dan setelah alam surgawi runtuh, harta ini hampir punah. Sayangnya, meskipun ini adalah harta celestial berkualitas rendah, itu membutuhkan teknik khusus untuk digunakan seperti halnya harta celestial kualitas menengah lakukan. Untuk menggunakannya dengan paksa tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Sayang sekali. Situnan menghela nafas. Dia benar-benar mengagumi Wang Lin sekarang. Meskipun tingkat kultivasi bocah ini tidak setinggi miliknya, dia yakin memiliki beberapa harta. Kembali ketika dia berada di level kultivasi ini, dia bahkan tidak memiliki harta benda langit. Wang Lin memandang Situnan, mengeluarkan sepotong batu giok, dan setelah merekam beberapa informasi tentang itu, dia melemparkannya ke Situnan. Lihat ini. Situnan menangkap batu giok. Ketika dia memeriksanya, ekspresinya sangat berubah. Dia memandang Wang Lin dan berkata, ini, teknik untuk mengendalikan harta benda surgawi ini. Itu benar. Menggunakan teknik ini memungkinkan kamu untuk mengontrol kereta perang pembunuh God ini. Aku bahkan bisa berjanji bahwa teknik ini ditinggalkan oleh pencipta harta karun surgawi ini. Wang Lin mengangguk dan memandang Situnan dengan senyum yang bukan senyum. Situnan menyingkirkan batu giok itu, mengeluarkan senyum nakal, dan berkata, apakah kamu berencana memberi aku God Chariot War Chariot ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika tangannya membentuk segel dan menunjuk kereta perang. Sinar cahaya hitam terbang dari kereta menuju Wang Lin. Kenapa aku tidak menghadiahkannya padamu? Wang Lin mengambil perangkap binatang buas dan menyimpannya. Situnan hendak membalas dendam, dan jika dia tidak memiliki harta, Wang Lin akan sedikit khawatir tentangnya, jadi dia memutuskan untuk memberi kereta perang Situnan. Dengan tubuh barunan dan kereta perang, usahanya untuk membalas dendam akan jauh lebih lancar. Tanpa perangkap binatang mengendalikannya, roh binatang mengeluarkan raungan saat melilit kereta perang dan dengan cepat melarikan diri. Situnan tertawa ketika dia dengan cepat mengejarnya. Jangan lari. Datang dan bermainlah dengan pria tua ini. 4 tentara klan abadi yang terkutuk menutupi langit bagian utara, timur, barat, dan selatan benua Suzaku. Di pasukan timur, mata leluhur kelima menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, menunggu 3 bulan hampir berakhir. Hari di negara penghancuran Suzaku akan segera tiba. Saat dia selesai berbicara, dia segera mulai bergerak bersama dengan awan hitam besar di belakangnya. Sasarannya adalah pusat negara Suzaku, Gunung Suzaku. Pada saat yang sama, 3 tentara klan immortal lainnya bergerak dan memulai serangan terakhir di negara Suzaku. 2 pohon reinkarnasi raksasa di benua Suzaku mulai bersinar terang dan kemudian 2 roh leluhur yang bersinar berjalan keluar dari mereka. Kedua roh leluhur ini keduanya memiliki tanaman 10 daun di dahi mereka. Saat mereka muncul, mereka juga bergegas menuju negara Suzaku. Di negara sisi Suzaku, 4 garis pertahanan segera dipaksa untuk mundur. Ini adalah perang besar, jadi seluruh benua Suzaku gemetar saat suara mantra yang tak terhitung bergema di seluruh negeri. Zukuesi berdiri dengan kokoh di atas gunung Suzaku. Jubah merahnya mengalir di angin bersama dengan rambut putihnya. Dia berdiri di sana benar-benar tidak bergerak. Chu Yuanfei telah pergi. Nenek moyang Ascendan dari Shattered Earthsect disembunyikan dalam kultivasi pintu tertutup. Saat ini, satu-satunya kultivator Ascendan di Suzaku adalah Zukuezi. Sosoknya mengungkapkan sedikit kesedihan dan kesepian, tetapi lebih dari itu, sedikit kegilaan. Kultivator dari planet Suzaku, aku Suzaku saat ini. Kamu semua tidak perlu lagi membela, biarkan klan abadi yang dikalahkan datang. Qian Feng dan Liu Mei, kalian berdua datang ke sini. Pesan ilahi Zukue menyapu seluruh benua Suzaku. Semua petani yang membela menghela nafas saat mereka mendengar ini dan tersebar ketika mereka berlari untuk hidup mereka. Tanpa kultivator menghentikan mereka, 4 pasukan klan immortal klan dibebankan ke pusat Suzaku seperti badai ganas. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat seluruh benua Suzaku ditutupi oleh 4 raksasa, awan hitam yang dengan cepat mendekati pusatnya. Zukuezi meletakkan tangannya di belakang yang buruk ketika dia melihat langit biru dan berkata, semuanya akan menjadi diputuskan. Tidak lama kemudian, 2 sosok terbang dari kejauhan dan berhenti di sebelah Zukuezi. Mereka adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng mengenakan jubah hitam dan matanya memancarkan aura jahat. Dia diam-diam menatap Zukuezi dengan ekspresi suram. Liu Mei masih cantik. Dia tampak seperti peri dengan jubah sutra putih yang dikenakannya. Saat ini alisnya terjalin erat, tetapi dia juga tetap diam.
Sosok Zukuezi berisi jejak kesepian saat dia berkata, dengan nada berat, negara Suzaku tidak bisa menangkis Forsaken klan abadi. Qian Feng, Liu Mei, kalian berdua akan menjalani pengadilan hidup atau mati hari ini. Apakah kalian berdua hidup atau mati akan tergantung pada keberuntunganmu. Pada saat ini, awan hitam tertutup seperti tsunami yang mengamuk. Awan hitam dari timur hanya memiliki satu orang, seorang setengah baya mengenakan jubah abu-abu yang tampak seperti sarjana. Dengan satu langkah, dia tiba 1000 kaki dari Zukuezi. Zukuezi, aku leluhur kelima klan abadi yang terkoyak. Orang lain berjalan keluar dari awan hitam barat. Orang ini terlihat sangat muda dan seluruh tubuhnya ditutupi tato, kecuali tatonya tidak hitam tetapi emas. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali orang ini sekilas. Orang ini pelan-pelan berkata, Master Junior Immortal Klan menyapa Zukuezi. 3 orang berjalan keluar dari awan hitam selatan. Mereka bertiga menutup celah dalam satu langkah dan berhenti 1000 kaki dari Zukuezi. 2 dari mereka berada dalam kondisi ilusi. Mereka menatap Zukuezi tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang lain adalah seorang wanita. Dia sangat cantik dan matanya berisi sedikit pesona. Dia memandang Zukuezi, tersenyum, dan berkata, gadis kecil ini adalah leluhur ketiga klan Immortal Klan, dan keduanya adalah roh leluhur klan aku. Dari awan hitam utara, Yunkuezi berjalan keluar. Dia berbisik ke arah Zukuezi, kakak magang senior. Zukuezi tiba-tiba berbalik ke arah Yunkuezi dan bertanya, haruskah aku memanggilmu Yunkuezi atau leluhur kedua? Yunkuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kakak magang senior bisa memanggil aku apapun yang kamu inginkan. Kalian semua telah datang. Satu-satunya dukun 11 daun di Forsaken Immortal Klan, leluhur pertama, kamu mungkin juga keluar. Mata Zukuezi berbinar ketika dia melihat ke langit. Sinar cahaya 5 warna berkumpul di langit dan sosok transparan perlahan terbentuk. Sosok itu turun perlahan dan berkata, Zukuezi. Nenek moyang pertama ini terlihat sangat biasa, namun hanya dengan satu telapak tangan, ia telah membuat Chu Yuanfei takut. Kekuatan ini mirip dengan kultivator ascendan tahap akhir, dan sampai taraf tertentu bahkan melampaui itu. Yunkuezi berkata, dengan nada berat, saudara magang senior, tujuan kami bukan untuk menghancurkan planet Suzaku tetapi untuk menemukan cara bagi kita untuk hidup berdampingan. Jika kamu berjanji untuk menyerahkan kristal planet penanaman, kita bisa menghentikan perang ini. Kita akan membelah planet ini menjadi 2 dan tidak akan saling mengganggu lagi. Zukuezi mengeluarkan tawa yang mengandung sedikit ejekan dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa kalian semua takut aku menghancurkan kultivasi planet kristal, kamu pasti sudah menyerang tanpa membuang-buang waktu untuk semua omong kosong ini. Sombong. Mata leluhur kelima menyala ketika dia memukul dahinya dan sebuah tato muncul. Dia menunjuk tato itu, dia meludahkan darah, dan berteriak, segel. Tato itu segera mulai memerah darah dan menabrak Zukuezi. Leluhur kelima tahu bahwa Zukue kuat ini hanya dimaksudkan untuk menguji air, jadi dia tidak bergerak mendekat. Mata Zukuezi menjadi dingin dan dia mencibir. Sepertinya dia tidak akan bereaksi, tetapi kemudian cahaya keemasan muncul di sekitarnya. Suara retak berasal dari tato ketika retakan muncul di sana dan kemudian hancur tak lama setelah itu. Pada saat yang sama, ekspresi leluhur kelima berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, titik berdarah muncul di dahinya dan darah mulai menetes darinya. Leluhur pertama mengerutkan kening dan tiba di depan leluhur kelima. Dia mengulurkan tangan dan mengambil jarum emas. Namun, begitu jarum itu muncul, ia menghilang tanpa bekas. Ekspresi Zukuezi suram saat ia bergerak. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga selain Yunkuezi dan leluhur pertama, bahkan tidak ada yang melihat apa yang telah dilakukannya. Suzaku Seal, serang! Suara kuno Zukuezi datang dari kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menunjuk. Jatuh dari langit. Langit menjadi gelap ketika sejumlah besar api muncul di sekitar tubuhnya. Api menutupi segala sesuatu dalam 1000 kaki darinya dan tanah mulai menunjukkan tanda-tanda hangus. Selain Yunkuezi dan leluhur pertama, semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari dampak dari api. Pada saat yang sama, seekor burung api Phoenix datang keluar dari tubuh Zukuezi. Itu memekik sebelum menutup sayapnya dan turun ke tanah. Leluhur pertama menyerbu ke langit. Tubuhnya mulai melepaskan cahaya hitam, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Tanaman 11 daun misterius tiba-tiba muncul di dahinya. Salah satu daun jatuh dan melayang ke tempat dia menunjuk. Phoenix api mengeluarkan suara gemuruh saat melewati menembus daun dan leluhur pertama dan menyerbu leluhur kelima di belakang mereka. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga Phoenix api mendarat di leluhur kelima dalam sekejap mata. Boom! Setelah ledakan keras, Phoenix menghilang dan leluhur kelima menjerit sengsara saat dia mulai terbakar. 3 napas kemudian, leluhur kelima meninggal. Wajah Zukuezi pucat dan aura mematikan muncul di sekitarnya. Suzaku Seal mengonsumsi kekuatan hidup pengguna saat diaktifkan, dan dengan masa pakainya saat ini. Setelah target dikunci oleh indera ilahi pengguna, target Seal Suzaku ini tidak dapat berubah.
Itu tidak membahayakan leluhur pertama, tetapi hampir secara instan membunuh leluhur kelima. Jika itu terkunci pada leluhur pertama atau Yun Kuei-ji, segel Suzaku tidak akan membunuh mereka dengan satu pukulan, tapi itu akan melukai mereka. Inilah sebabnya Zhu Kuei-ji tidak menargetkan mereka dan malah menargetkan leluhur kelima yang relatif lemah untuk mendapatkan pembunuhan yang tak terduga. Nenek moyang pertama menatap Zhu Kuei-ji dan berkata, kata demi kata, Zhu Kuei-ji. Kematian leluhur kelima sepertinya bukan masalah besar bagi orang-orang ini, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan kemarahan. Yun Kuei-ji dengan tenang berkata, saudara magang senior, kamu masih memiliki satu lagi yang tersisa. Namun, setelah kamu menggunakannya, kekuatan hidup kamu akan terkuras. Aku memberi kamu waktu 3 bulan, jadi aku berasumsi kamu telah memikirkan dengan jelas tentang semua ini. Entah kamu mengorbankan setiap kehidupan di planet Suzaku untuk menghapus Forsaken Immortal klan aku, atau kamu mendengarkan saran aku dan kami membagi planet ini menjadi 2. Aku membutuhkan jawaban kamu. Sedikit kegilaan muncul di mata Zhu Kuei-ji dan dia tertawa. Kakak magang juniorku yang budiman, berdasarkan pemahamanmu tentang aku, menurutmu apa yang akan aku pilih? Bagaimana kalau kita main game? Jika kamu menang maka aku akan memberimu planet ini, tetapi jika kamu kalah, Forsaken Immortal klan kamu bisa mati bersama dengan semua kultivator di planet ini. Mata Yun Kuei-ji tenang saat dia berkata, oh ceritakan tentang itu. Zhu Kuei-ji tertawa gila. Matanya menjadi dingin ketika dia berkata, planet kristal penanaman ada di makam Suzaku. Setiap kultivator transformasi jiwa dapat masuk ke sana sesuai keinginannya. Jika kalian tidak dapat menemukannya tepat waktu, maka aku akan meledakkan cultivation planet kristal. Entah aliansi kultivasi menyapu klan immortal abadi kamu ketika mereka datang untuk menyelidiki, atau semua orang yang lahir di planet ini setelah negara Suzaku mengambil alih akan mati. Yun Kuei-ji tersenyum tipis dan berkata, The Cultivation Planet Crystal berisi potongan-potongan jiwa dari setiap kultivator tunggal di planet ini. Jika kau menghancurkannya, saudaraku, murid-muridmu akan mati bersamamu. Dengan itu, dia dengan santai menatap Qian Feng dan Liu Mei. Setelah Qian Feng mendengar ini, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Dia memandang Liu Mei dan memperhatikan bahwa alisnya semakin erat. Orang tua ini memiliki banyak rahasia. Aku tidak tahu bahwa Cultivation Planet Crystal memiliki kegunaan seperti itu. Mata Qian Feng menjadi dingin. Hidup dan mati terserah nasib. Qian Feng dan Liu Mei, orang tua ini akan memberi kamu 2 kesempatan untuk pergi mengambil potongan jiwa kamu. Jika kamu dapat mengambilnya, kamu dapat hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Jangan salahkan aku. Setelah Zhu Kuei-ji selesai, dia melambaikan tangannya, menyebabkan rambutnya mulai bergerak tanpa angin. Kemudian dia meneriakkan sesuatu dan mengeluarkan seteguk darah. Tak lama setelah itu, lampu merah keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk kristal merah berbentuk hati. Kegilaan di mata Zhu Kuei-ji menjadi lebih kuat saat dia berteriak, hancurkan! Kristal merah berbentuk hati mulai retak. Semakin banyak retakan muncul yang akan pecah kapan saja. Pada saat ini, semua kultivator planet Suzaku, dimanapun mereka berada, bahkan yang telah lama meninggalkan planet ini, semua orang yang belum melewati tahap ascendant merasakan hati mereka bergetar. Dari negara peringkat 6 Suzaku ke negara-negara kultivasi peringkat 1, bahkan orang-orang fana merasakan sakit di hati mereka. Rasa sakit seperti ini datang dari jiwa, itu adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa menolak. Bahkan para kultivator yang berspesialisasi dalam jiwa hanya bisa membuat rasa sakitnya sedikit berkurang. Kultivator yang melarikan diri, para kultivator yang menyembuhkan, dan para kultivator yang tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi ini semua merasakan rasa sakit di jiwa mereka. Mereka merasa seperti akan runtuh jika ada rasa sakit yang sedikit lebih. Jika perasaan ini bertahan lebih lama, itu bisa membuat seseorang menjadi gila, dan sepotong lagi akan membunuh mereka. Di antara manusia, dari raja hingga rakyat jelata, semua orang di planet Suzaku gemetar. Rasa sakit ini tidak memperhitungkan status siapapun juga tidak peduli apakah mereka manusia atau kultivator. Selama kamu dilahirkan setelah negara Suzaku mengambil alih planet ini, kamu tidak bisa menghindarinya. Semua tanaman, hewan, dan binatang iblis merasa seperti dunia akan runtuh. Bahkan semua anggota klan abadi yang berlarian menuju Gunung Suzaku di benua Suzaku merasakan hal ini. Meskipun apa yang mereka rasakan jauh lebih lemah, mereka masih merasa hidup mereka ada di tangan orang lain. Seolah-olah seseorang menekan akan mengakhiri hidup mereka. Kristal Cultivation Planet lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Bahkan Zhu Kuei-ji merasa dia akan mati. Pada saat ini, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Jadi seperti inilah Kristal Cultivation Planet dari Cultivation Alliance. Pada saat ini, para pengejar berhenti mengejar dan orang-orang yang melarikan diri berhenti berlari. Segala sesuatu di planet ini tampaknya telah berhenti. Udara dipenuhi dengan napas berat dan ketakutan. Yun Kuei-ji juga merasakan sakit ini, itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun sudah lama memikirkan hal ini, hatinya masih bergetar. Ekspresi leluhur ketiga bahkan lebih berubah. Wajahnya sangat suram dan giginya terkatup. Meskipun ekspresi leluhur pertama tetap tenang, hatinya terasa pahit.
The Immortal Clan seharusnya tidak keluar sepagi ini, mereka seharusnya mendengarkan Yun Kuei-ji dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih lembut. Merawat Suzaku selanjutnya dan diam-diam mengendalikan planet ini adalah cara terbaik. Namun, sekarang sudah terlambat. Di samping Zhu Kuei-ji, ekspresi Qian Feng berubah sangat. Dia sekarang menatap Zhu Kuei-ji dengan amarah. Hanya Liu Mei, yang merasa tertekan, yang melihat ke langit dan masih belum mengatakan sepatah kata pun. Kegilaan di Zhu Kuei-ji mata sedikit menghilang, mereka sekarang menunjukkan sedikit kejelasan. Namun, kejelasan dengan cepat menghilang dan dia tertawa seperti orang gila. Hati-hati Cultivation Planet belum sepenuhnya hancur, itu hancur sedikit demi sedikit. Cultivation Planet Kristal akan runtuh ketika benar-benar hancur. Yun Kuei-ji, permainan dimulai sekarang. Mari kita lihat apakah Forsaken Immortal Clan kamu bisa mendapatkan Cultivation Planet Kristal sebelum rusak. Jika kamu bisa mendapatkannya, aku yakin kamu memiliki cara untuk mencegahnya agar tidak rusak. Pada saat itu, orang tua ini akan memberimu planet Suzaku. Namun, jika kamu tidak bisa mendapatkannya atau tidak memiliki cara untuk menghentikannya agar tidak rusak, maka kamu semua bisa mati dengan orang tua ini. Dengan itu, ia melambaikan tangannya dan semua gunung Suzaku mulai bergemuruh. Karena kegaduhan yang dahsyat ini, debu ditendang kemana-mana dan bumi di bawahnya bergetar. Di bawah gemuruh yang menggetarkan surga ini, gunung Suzaku terbelah dua. Sebuah lorong gelap tiba-tiba terungkap di hadapan semua orang. Aku telah membuka makam Suzaku. Yun Kuei-ji, game ini dimulai sekarang. Kamu tahu aturan makam Suzaku, setiap kultivator di bawah Ascendan bisa masuk dan kultivator Ascendan tidak bisa. Mata Zhu Kuei-ji dipenuhi dengan kegilaan. Nenek moyang pertama sedang melihat kultivasi yang perlahan-lahan hancur. Planet jantung. Dia akan menyerang ketika Yun Kuei-ji menggelengkan kepalanya dan berbisik, itu tidak berguna. Hati Cultivation Planet dan Zhu Kuei-ji telah bergabung menjadi satu sejak lama. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkannya untuk membuatnya hancur. Dia melakukan semua ini untuk menekan kita dan membuat kita menyaksikan kematian kita datang. Bahkan jika kamu mengambilnya, kami tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya agar tidak hancur. Aku yakin bahwa dengan betapa gilanya dia saat ini, dia akan menghancurkan Cultivation Planet Crystal. Jika itu 3 bulan yang lalu, dia mungkin tidak akan bahkan memberi kita permainan ini sebagai kesempatan dan secara langsung menyebabkan Cultivation Planet Crystal meledak. Sekarang dia punya waktu untuk memikirkannya, dia memberi kami kesempatan langka ini. Sayangnya, jika kalian mendengarkan aku, kita tidak akan terjebak dalam dilema seperti itu. Saat Gunung Suzaku terbelah dua, Qian Feng adalah orang pertama yang masuk ke makam Suzaku. Lu Mei merenung sedikit sebelum membiarkan mendesah. Dia adalah orang kedua yang memasuki makam itu. Mata Yunzi menyala dan dia melihat sekeliling. Master Junior Forsaken Immortal Clan merenung sedikit sebelum berjalan ke makam juga. Pada saat ini, awan di langit bergejolak sebagai sejumlah besar anggota Forsaken Immortal Clan muncul dari dalam awan hitam. Beberapa orang terbang keluar dari awan. Mereka sepertinya sudah tahu masalah ini sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, mereka memasuki makam Suzaku. Salah satunya adalah orang tua bungkuk 8 daun yang memburu Wang Lin sebelumnya. Setelah 3 hari, berita tentang pembukaan makam Suzaku menyebar ke seluruh planet. Berita tentang Cultivation Planet Crystal juga menyebar seperti api. Pada saat ini, hal yang paling penting bagi semua kultivator adalah pergi ke makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka sendiri. Semua kultivator dari seluruh planet bergegas menuju negara Suzaku untuk pergi ke makam Suzaku. Namun, Suzaku makam memiliki batasan khusus yang ditetapkan oleh Cultivation Planet Crystal. Setelah melebihi jumlah orang tertentu, tidak ada lagi yang bisa masuk. Meskipun banyak orang ingin masuk, jumlah orang yang benar-benar berhasil masuk sangat kecil. Yo Wutai adalah salah satu orang yang masuk, dan bersamanya adalah wanita yang selalu mengenakan kerudung, Zixin. Pada hari keempat, Wang Lin dan Situnan tiba di Gunung Suzaku. Zhu Kuei-ji telah menghilang, hanya menyisakan Cultivation Planet Crystal yang perlahan-lahan hancur. Yunzi dan teman-temannya juga tidak ada di sana, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sejumlah besar kultivator dan anggota klan abadi ditinggalkan di sekitar Gunung Suzaku sambil melihat pintu masuk ke makam. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang tertarik untuk bertarung satu sama lain. Wang Lin memandang lorong di kaki Gunung Suzaku dan perlahan berjalan. Sebagian besar kultivator di planet ini berkumpul di negara Suzaku sekarang, dan mereka semua memiliki satu tujuan. Masukkan makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka. Batas makam Suzaku menyebabkan banyak kultivator kuat berkumpul di sini. Meskipun mereka sebagian besar kultivator formasi jiwa, ada 16 kultivator transformasi jiwa juga. 16 dari mereka mengepung dan benar-benar memblokir pintu masuk. 16 ini dekat dengan negara Suzaku, jadi mereka tiba di sini dalam beberapa hari. Tetapi meskipun begitu, mereka terlalu lambat dan kehilangan kesempatan untuk masukkan. Sebelum mereka tiba, jumlah orang yang masuk ke dalam makam Suzaku telah mencapai batas. Satu-satunya cara untuk masuk sekarang adalah menunggu orang-orang di dalam untuk mati. Jika satu orang meninggal, satu orang lagi bisa masuk. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa,
Hanya satu dari mereka yang berada di tahap akhir, 3 dari mereka berada di tahap tengah, dan sisanya dari mereka berada di tahap awal. 16 orang ini tersebar di sekitar pintu masuk makam Suzaku. Semua dari mereka memiliki tatapan mereka terkunci di pintu masuk. Jika ada lampu kilat hijau dan riak muncul, itu berarti seseorang di dalamnya telah mati dan yang lain bisa masuk. Dengan 16 orang ini menunggu, tidak ada orang di sekitarnya yang berani mendekat. Mereka semua menunggu 16 orang ini masuk sebelum berebut siapa yang berhak masuk berikutnya. Lagi pula, memasuki tempat ini berarti bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian jiwa mereka. Untuk kesempatan menyelamatkan hidup mereka sendiri, semua orang di planet Suzaku bersedia memberikan segalanya. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin benar ini. Figur Wang Lin ditutup dari kejauhan. Dia mengenakan jubah putih yang membuatnya terlihat sangat tenang. Sepanjang jalan, si Tunan telah menceritakan segalanya tentang makam Suzaku secara detail. Namun, Wang Lin tidak terlalu percaya diri tentang perjalanan ini. Makam Suzaku tampak beberapa kali lebih berbahaya daripada yang ia perkirakan. Si Tunan memberi aku batu giok yang memungkinkan aku meninggalkan makam Suzaku, jadi aku seharusnya hanya memiliki masalah jika aku tidak berhasil pergi ke Cultivation Planet Crystal dan mengambil bagian jiwaku dari dalamnya. Meskipun si Tunan punya cara agar aku tidak mati, bukan saja itu sangat sulit, tetapi jiwaku akan kehilangan sepotong. Ini akan memengaruhi kultivasi masa depan aku. Sosok Wang Lin perlahan mendekat. Para kultivator di sekitar Gunung Suzaku entah bercakap-cakap satu sama lain, berkultivasi diam-diam, atau memikirkan sesuatu yang lain. Saat Wang Lin tiba, beberapa kultivator mengangkat kepala untuk menatapnya. Mata mereka menyala lalu mereka dengan cepat menundukkan kepala dan berjalan. Ada banyak kultivator di sekitar, tetapi setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka akan berubah sedikit dan mereka akan keluar dari jalan. Wang Lin berjalan melewati para kultivator satu persatu ketika suara yang sangat arogan datang dari depan. Berhenti! Saat suara itu datang, para kultivator berserakan sementara Wang Lin terus bergerak. 1000 kaki dari Gunung Suzaku duduk 5 kultivator. Tidak ada kultivator yang berani mencapai jarak 100 kaki dari 5 ini. Di antara 5 adalah 3 laki-laki dan 2 perempuan, dan usia mereka sangat bervariasi. Ada 2 wanita muda, 2 pria muda, dan seorang pria tua. 5 dari mereka semua berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu bahkan memiliki seuntai energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Dia jelas siap untuk memperbaiki tubuhnya dan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, dia tidak memiliki cukup giok langit, jadi dia hanya memperbaiki sebagian kecil dari tubuhnya. Tetapi bahkan dengan ini saja, itu membuat orang tua ini jauh lebih kuat daripada para kultivator formasi jiwa normal. Orang yang berteriak adalah seorang pria muda yang duduk di sebelah pria tua itu. Pria muda ini sangat tampan dan dipenuhi dengan roh yang mulia, tetapi jika kamu memperhatikannya dengan seksama, kamu akan melihat niat tersembunyi di matanya. Orang normal tidak akan bisa melihat melalui ini, tetapi Wang Lin, meskipun dia masih terlihat seperti seorang pemuda karena embun dari surga menantang manik-manik, adalah monster tua yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Dia dapat melihat orang itu sekilas. Saat dia dengan tenang menatap pemuda itu, dia terus berjalan maju tanpa berhenti. Mata pemuda itu dipenuhi dengan hati-hati saat dia berjalan dan berteriak, "Rekan kultivator, jangan melanggar aturan. Guru aku di sini dulu." Begitu para senior transformasi jiwa itu masuk, ini giliran kita. Karena kamu datang terlambat, kamu harus berada di belakang. Pandangan Wang Lin mendarat pada pria tua itu dengan sedikit energi spiritual surgawi di tubuhnya. Pria tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak seperti tengkorak. Matanya memancarkan cahaya hantu yang bisa mengguncang hati siapapun. Ketika dia melihat ke arah Wang Lin, matanya menjadi serius. Seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Guru aku adalah Nanming brutal yang terhormat. Ketika pemuda itu melihat mata Wang Lin masih tenang, dia memanggil nama gurunya. Mata pria tua itu menyala dan dia berteriak, "Diam!" Sementara pria muda itu masih kaget, pria tua itu berdiri, dengan penuh hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, dan berkata, "Brutal Nanming menyambut senior. Murid aku kasar dan senior yang tersinggung. Aku harap kamu bisa memaafkannya." Dengan itu, ia cepat-cepat keluar dari jalan. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar pria tua itu terkejut, tetapi mereka dengan cepat bangkit dan dengan hormat keluar dari jalan. Wang Lin mengangguk ke arah pria tua itu ketika dia berjalan melewati mereka dan kemudian dia datang dalam jarak 1000 kaki dari Gunung Suzaku. Pada saat dia menginjakkan kaki di daerah ini, selain dari satu tahap akhir kultivator transformasi jiwa, 15 tatapan berkumpul padanya. "Guru, pada tingkat kultivasi apa orang itu berada? Mungkinkah dia monster tua transformasi jiwa?" Murid tidak dapat mendeteksi jejak energi spiritual surgawi di tubuhnya. Setelah Wang Lin pergi, pemuda yang sangat sombong mengirim transmisi suara ke orang tua itu. "Tentu saja kamu tidak bisa memperhatikan, bahkan aku tidak menyadarinya sampai dia dekat. Orang itu tidak hanya pada tahap akhir dari transformasi jiwa, tetapi ia adalah jenis kultivator soul transform tahap akhir yang tepat di bawah Ascendan. Dia tidak boleh dikacaukan.
Hanya kultivator jiwa transformasi tahap akhir yang dapat mencapai keadaan di mana energi surgawi mengalir secara alami melalui tubuh mereka dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan hal itu. Pria tua itu mengirim transmisi suara kembali. Saat 15 tatapan mendarat di Wang Lin, mata mereka semua bersinar. Tak lama setelah itu, mereka semua menarik pandangan dan mulai merenung. Mereka mengenali Wang Lin sebagai seseorang yang berada di level mereka dan akan menjadi bagian dari kelompok orang pertama yang memasuki makam Suzaku. Wang Lin berjalan menuju kaki Gunung Suzaku. Dia duduk di dekat pintu masuk dan diam-diam merenungkan. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa yang ada di sana, satu-satunya kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah seorang pria paruh baya. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat sangat normal. Dia duduk bersila dengan mata tertutup. Pedang kuno ditikam ke tanah di depannya. Rumbai emasnya mengalir tertiup angin. Dua lonceng di rumbai itu menciptakan suara dering yang tajam. Monyet kecil dengan mata merah duduk di sampingnya. Monyet itu terkadang menggaruk kepalanya dan berteriak di pintu masuk. Saat Wang Lin duduk, pria parubaya itu membuka matanya. Matanya tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Cheng Niu." Saat dia mengatakan itu, 15 kultivator transformasi jiwa lainnya terkejut dan memandang Wang Lin sekali lagi. Nama Cheng Niu sangat terkenal di planet Suzaku, hampir setiap kultivator di planet ini tahu nama ini. Jika pertarungannya dengan Red Butterfly tidak menarik perhatian para kultivator transformasi jiwa, maka kematian Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa pasti membuat mereka memperhatikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya, "Apakah kita sudah bertemu?" Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia menggosok monyet kecil di sampingnya dan menjawab, "Kami belum." Wang Lin tidak lagi berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Mata pria parubaya itu menyala dan dia samar-samar tersenyum. Rekan kultivator Cheng Niu tentu memiliki kemauan yang kuat. Kamu menggunakan metode pemurnian celestial untuk membersihkan akar fana kamu dalam sekali jalan. Ini membuat kamu jauh lebih kuat daripada orang-orang yang harus menunggu sampai pertengahan atau tahap akhir dari transformasi jiwa untuk membasmi akar fana mereka. Jika ada orang lain selain kita para kultivator transformasi jiwa memandang rekan kultivator Cheng, mereka akan berpikir bahwa kamu berada pada tahap akhir transformasi jiwa daripada tahap awal. Tidak banyak orang yang menggunakan ini metode untuk mencapai tahap transformasi jiwa, tidak heran kamu bisa membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan setan raksasa. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia membuka matanya untuk melihat orang itu dan bertanya, "Ada sesuatu?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku sedang beristirahat, jadi tolong jangan ganggu aku." Dengan itu, Wang Lin memejamkan matanya lagi. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, lalu dia menekan monyet kecil itu. Monyet itu segera mulai melengking dan matanya mulai memerah. Tepat pada saat ini, lorong yang menuju ke makam melepaskan cahaya dan riak hijau menyebar. Ini berarti bahwa seseorang di dalam makam telah meninggal dan orang lain bisa masuk. Pria parubaya itu mengerutkan kening, kemudian dia melirik Wang Lin sebelum bangkit dan berjalan menuju lorong. Lampu merah perlahan memudar dari mata monyet kecil. Meskipun matanya masih bersinar merah, cahayanya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya, "Wang Lin, kamu tidak mengenali aku saat ini, tapi aku tahu kamu. Kami belum pernah bertemu dalam waktu yang lama." Saat dia memasuki terowongan, dia melihat kembali ke arah Wang Lin dan menunjukkan senyum menyeramkan. Mata Wang Lin menyala ketika menyaksikan pria paruh baya masuk makam. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tetapi senyum menyeramkan memberi Wang Lin perasaan yang akrab. Namun, setelah berpikir lama, dia tidak ingat di mana dia pernah melihat senyum ini sebelumnya. Setelah pria parubaya itu masuk, 3 kultivator transformasi jiwa tingkat menengah berdiri dan bergegas menuju bagian itu. Mata para kultivator yang tersisa semua menyala ketika mereka bangkit dan bergegas ke bagian itu. Banyak orang di dalam makam telah mati saat ini, jadi lebih banyak orang bisa masuk juga. Wang Lin mengikuti mereka dengan cermat dan juga memasuki lorong. Dengan kilatan lampu hijau, semua orang di depannya menghilang. Kemudian lampu hijau menyala lagi dan salah satu kultivator transformasi jiwa didorong keluar. Dia meraung marah ketika dia kembali ke tempat dia duduk dan duduk dengan tinjunya terkepal. Pintu masuk ke makam Suzaku berada di Gunung Suzaku, tetapi makam itu sendiri adalah dunia lain. Makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius dari planet kultivasi kristal. Selain dari pintu masuk di Gunung Suzaku, tidak ada cara untuk masuk atau keluar. Selain dipenuhi dengan keagungan, setiap generasi Suzaku menemukan bahwa itu dipenuhi dengan misteri. Tempat ini tidak sebesar ini ketika Suzaku yang pertama menanam kristal planet penanaman. Namun, seiring berjalannya waktu, atau lebih akurat, saat lebih banyak potongan jiwa ditambahkan, tempat ini tumbuh seolah-olah masih hidup. Itu ada di dalam planet ini dan secara bertahap tumbuh. Sekarang ia memiliki gunung dan sungai sendiri, langit dan bumi. Siapapun yang memasuki tempat ini untuk pertama kalinya terkejut. Wang Lin muncul di suatu tempat di tepi makam Suzaku. Bumi di sini hangus dan helai asap hitam keluar dari tanah dan melayang ke langit.
Langit di sini tidak biru, ada petir berwarna pelangi menyala di sana dan celah spasial besar yang akan membuka tinggi di udara. Fluktuasi kuat ini menyebabkan bumi di bawah ini menyala dan menjadi gelap. Wang Lin muncul di bumi hangus di mana helai asap hitam naik dari tanah. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin bersinar dan dia melihat ke kejauhan. Si Tunan mengatakan bahwa makam Suzaku tidak besar dan terbelah menjadi bagian dalam dan luar. Pusat bagian dalam adalah di mana makam Suzaku generasi pertama berada dan disitulah cultivation planet kristal berada. Tapi tempat ini jauh terlalu berbeda dari yang digambarkan si Tunan. Perasaan ilahi aku bahkan tidak dapat menutupi bagian luar, apalagi menemukan altar itu. Wang Lin mengerutkan kening ketika dia berjongkok untuk menyentuh bumi hangus dan merasakan panas dengan tangannya. Ada api elemen di dalam bumi ini. Tampaknya tidak disebabkan oleh efek mantra atau pertempuran, melainkan dari roh unsur api alami. Mata Wang Lin menyala dan dia terbang menjauh. Tidak ada seorang pun dalam 5.000 km aku. Tampaknya semua yang masuk berserakan di makam ini. Berbagai pikiran melintas di benak Wang Lin saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat dia pergi, sepasang mata hijau muncul di tanah. Mata memancarkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin dan kemudian menghilang kembali ke tanah. Wang Lin dengan cepat terbang menuju ujung bumi yang hangus, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan mundur. Boom! Sesaat setelah dia mundur, pilar api biru diam-diam muncul di tempat Wang Lin berada. Api biru sekitar setebal seseorang dan itu menyebabkan suhu daerah segera meningkat. Gelombang panas yang diciptakan oleh api ini dengan cepat mendorong semua asap yang keluar dari tanah. Namun, asap hitam itu seperti hantu, setelah didorong menjauh, itu berubah arah dan masuk ke api biru alih-alih terus melayang. Pada saat ini, adegan aneh terbuka di hadapan Wang Lin. Semua asap hitam dalam jarak 5.000 km terbang ke arah api biru. Sejumlah besar asap hitam berkumpul di dalam api biru, kemudian keluar dari api biru dan mengambil bentuk seperti benda-benda seperti tentakel. Saat Wang Lin mundur, matanya menjadi dingin. Dia menampar tasnya memegang, mengeluarkan pedang surgawi, dan menebas tanpa ragu-ragu. Energi pedang berbentuk setengah bulan terbentuk dan dibebankan ke api biru seperti badai ganas. Pada saat ini, asap hitam dengan cepat berkumpul untuk membentuk perisai untuk melindungi api biru. Sebuah suara yang menghancurkan bumi datang dari perisai saat runtuh. Energi pedang menyusup sedikit ketika menembus perisai dan kemudian mendarat di api biru. Retakan setebal lengan muncul di api biru dan helai asap hitam keluar dari celah. Api biru bergerak, menyebabkan sejumlah besar asap hitam berkumpul di sekitarnya dan menutup celah. Semakin banyak asap hitam berkumpul, nyala api biru mulai berubah hingga terbentuk seperti manusia. Itu terlihat seperti anak berusia 8 atau 9 tahun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam dan matanya benar-benar gelap. Itu menatap Wang Lin dan tersenyum bahagia. Jangan. Tinggalkan, bermainlah denganku. Hanya waktu yang singkat berlalu sejak Wang Lin mengayunkan pedang dan nyala api telah mengambil bentuk seorang anak. Wang Lin dengan dingin menatap anak itu. Dia bisa mengatakan secara sekilas bahwa itu bukan binatang iblis tapi roh api yang menciptakan panas ini. Wang Lin dengan dingin berkata, "Skram." Dia terbang melewati anak api itu dan hendak pergi. "Jangan pergi." Anak itu melambaikan tangan kanan dan bumi sebelum Wang Lin mulai bergemuruh. Bumi tiba-tiba naik, menciptakan dinding setinggi 1.000 kaki untuk menghalangi Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan ketika dia muncul kembali dia berada beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari bumi yang hangus. Anak itu melayang ke tepi bumi yang hangus dan memandang Wang Lin. Namun, itu tidak mengambil langkah di luar. Itu jelas terbatas pada bergerak di dalam bumi yang hangus. Mata hitam anak itu menatap Wang Lin. Mata gelap ini memancarkan perasaan menyeramkan. Tiba-tiba meraung dan kemudian melompat ke udara dengan tangan terbuka. Sejumlah besar asap hitam keluar dari tubuhnya. Asap hitam ini seperti sekelompok naga. Setelah terbang, memasuki bumi hangus. Suara gemuruh datang dari daerah 5.000 km bumi hangus dan bumi hangus mulai bergerak maju. Wang Lin merajuk saat dia menatap anak itu dengan dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan terbang. Ketika anak itu melihat Wang Lin semakin jauh, semakin mulai panik. Ia meraung beberapa kali saat lebih banyak asap hitam keluar dari tubuhnya dan merembes ke tanah, menyebabkan bumi hangus bergerak lebih cepat. Namun, ini tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin. Melihat sosok Wang Lin perlahan menghilang di kejauhan, wajah anak itu dipenuhi dengan permusuhan. Ia mengeluarkan auman besar ke langit, lalu tubuhnya runtuh menjadi bola api biru dan kembali ke bumi yang hangus. Bumi yang hangus itu mulai bergetar hebat dan kemudian tiba-tiba ia mulai mengembang lagi. Itu tidak bergerak saat ini, sepertinya meregangkan diri menjadi garis yang bergerak maju dengan langkah menakutkan. Saat Wang Lin terbang, matanya menjadi dingin. Dia berbalik dan melihat garis mengejarnya seperti naga. Di depan garis ini ada bola api biru dengan mata aneh anak itu. "Kamu sedang merayu maut." Wang Lin tidak menggunakan energi spiritual celestial dalam ayunan sebelumnya. Dia mengeluarkan giok langit dan menyerap semua energi spiritual surgawi di dalamnya. Lalu matanya melepaskan cahaya keemasan saat dia perlahan mengangkat pedang surgawi.
Pedang langit melepaskan cahaya keemasan karena dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan kemudian Wang Lin mengayunkannya. Satu ayunan pedang surgawi seperti hukuman dewa. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Energi pedang bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara dan dengan cepat mendarat di bumi hangus yang sedang menyerangnya. Bumi bergetar dan pada saat energi pedang itu mendarat, retakan muncul di bumi yang hangus. Retakan dengan cepat menyebar dan dalam sekejap mata, bumi yang hangus tertutupi oleh retakan. Wang Lin berbisik, "Hancur!" Dengan hentakan, garis hangus bumi hancur dan kotoran beterbangan ke segala arah. Pada saat ini, kekuatan misterius keluar dari setiap titik di bumi yang hangus ini. Ekspresi Wang Lin aneh ketika dia mengulurkan tangan dan menangkap beberapa noda tanah. Setelah memeriksanya, dia berbalik dan cepat-cepat pergi. Tak lama setelah dia pergi, bintik-bintik itu mulai berkumpul sekali lagi. Tidak butuh waktu lama bagi bumi yang hangus untuk mereformasi dirinya sendiri. Anak itu melihat ke arah kemana Wang Lin pergi dan mengungkapkan ekspresi frustrasi yang mendalam. "Jangan pergi," anak itu tiba-tiba berbalik dan melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya. Tiba-tiba J memenuhi mata anak itu. Setelah meninggalkan bumi hangus jauh di belakangnya, ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia sekarang yakin bahwa anak yang terbuat dari api bukanlah roh api. Jika itu adalah roh api, maka tebasan pedang itu seharusnya menghancurkannya, tetapi serangan yang mengandung energi spiritual surgawi itu hanya membuatnya runtuh dan tidak menimbulkan cedera. Bahkan bumi yang hangus tidak rusak sama sekali, pukulan dari pedang surgawi hanya membuatnya hancur berantakan. Bumi yang hangus pada awalnya hanyalah butiran-butiran tanah yang menyatu bersama. Tempat ini sangat aneh, begitu bumi hangus itu hancur. Aku merasa masing-masing butir itu adalah jiwa. Mungkinkah itu adalah potongan jiwa? Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Teriakan samar datang dari belakang Wang Lin dan kemudian tawa bahagia mengikutinya. Meskipun tidak ada ucapan, Wang Lin dapat dengan jelas mendengar satu kalimat dalam tawa itu. "Ada seseorang yang bermain denganku?" Ekspresi Wang Lin suram. Dia mencoba memindai butiran kotoran di tangannya dengan indera ilahi, tetapi dia menemukan bahwa ada kekuatan yang menghentikannya. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia mengaktifkan beberapa energi spiritual celestial dan menanamkannya ke indera ilahi. Perasaan ilahinya menyebar lagi dan kali ini menerobos kekuatan dan memasuki biji-bijian. Saat perasaan ilahinya memasuki gandum, dia mendengar suara cermin pecah. Kemudian butir pecah terbuka dan nyala api biru muncul di tangannya. Ketika dia melihat nyala api ini, tubuh Wang Lin bergetar. Sepotong jiwa. Ini adalah potongan jiwa manusia, dan berisi sedikit elemen api. Pemilik serpihan jiwa ini tidak pernah dibudidayakan dan hanya manusia biasa. Bumi yang hangus itu terdiri dari butiran-butiran tanah ini, dan setiap butir adalah potongan jiwa. Semua dari mereka haruslah jiwa fana yang tidak bisa berkultivasi, dan anak itu adalah semacam tubuh roh yang dibentuk oleh semua potongan jiwa ini yang digabungkan. Tidak heran pedang surgawi tidak bisa menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin bahkan lebih suram. Dia melihat api sekali lagi sebelum memasukkannya kembali ke dalam biji-bijian. Saat api biru kembali ke dalam, retakan pada butiran menyegel dirinya sendiri. Dia melambaikan tangan kanannya dan tanpa dia menghentikannya, butir itu terbang kembali ke bumi yang hangus. Situnan berkata bahwa bidak jiwa berada di dalam cultivation planet kristal, jadi mengapa aku menemukan bidak jiwa di pintu masuk? Bisakah bidak jiwaku juga berada di dalam bentuk kehidupan seperti ini? Wang Lin mengerutkan kening dan terbang ke depan. Makam Suzaku terlalu besar. Setelah meninggalkan bumi yang gosong, Wang Lin mengambil arah dan dengan cepat terbang ke sana. Lanskap makam Suzaku tidak berbeda dari luar, ada gunung dan sungai dan energi spiritual di sini sangat padat. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar. Bahkan formasi pengumpulan energi spiritual sebagian besar sekte tidak dapat menghasilkan efek semacam ini. 3 hari kemudian, Wang Lin bergerak seperti meteor dengan sikap rendah ke arah bagian dalam makam. Namun, setelah 3 hari, Wang Lin masih belum menemukan perbatasan. Saat ini dia sedang terbang di atas dataran. Rumput hijau di dataran itu tampaknya berlangsung selamanya. Dalam 3 hari terakhir, dia tidak melihat seorang petani. Saat dia terbang, ekspresinya berubah dan dia berbalik. Dia melihat 2 kultivator terbang melintasi langit seperti kilat di kejauhan. Yang satu laki-laki dan yang lain perempuan. Ketika keduanya melihat Wang Lin, mereka terkejut. Mata Wang Lin bersinar dan dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia sekarang tampak seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap formasi jiwa. 2 indera ilahi melewatinya seolah-olah memburunya. Setelah itu, mereka berdua tampak sedikit rileks dan perlahan-lahan terbang ke arahnya. Keduanya berhenti beberapa ratus kaki jauhnya dari Wang Lin. Tak satu pun dari mereka tampak sangat tua. Pria itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hijau. Jubah ini berantakan, itu memiliki lubang dan bahkan beberapa tanda darah yang sudah menjadi hitam. Di lengan bajunya adalah simbol misterius. Itu jelas simbol dari sekte tertentu. Adapun wanita itu, dia agak jelek. Ada banyak bintik di wajahnya. Jika seorang manusia melihatnya di tengah malam, mereka akan mengira dia sebagai monster.
Meskipun wajahnya tidak cantik, tubuhnya memiliki pesona wanita. Jika kamu mengabaikan wajahnya, dia pasti memiliki daya tarik tertentu padanya. Keduanya berjarak beberapa ratus kaki dari Wang Lin ketika pria itu berteriak, "Aku Murong Yun. Aku ingin tahu siapa namamu." Wang Lin tetap tenang dan tersenyum. "Aku King Mu." King Mu adalah nama yang digunakan Wang Lin ketika dia memasuki sekte pemurnian jiwa. Wang Lin bisa melihat melalui tingkat kultivasi mereka secara sekilas. Pria muda itu berada di tahap pertengahan formasi jiwa sementara wanita itu berada di tahap awal. Di luar makam Suzaku mereka dapat dianggap kuat, tetapi di dalam makam Suzaku, di mana begitu banyak yang telah meninggal, mereka tampak agak lemah. Mereka hanya bisa masuk karena mereka sudah berada di negara Suzaku ketika makam Suzaku dibuka. Jika mereka tiba beberapa hari kemudian, maka tidak mungkin mereka mendapat giliran untuk masuk. Murong Yun dengan hati-hati memeriksa Wang Lin dan berkata, "Apakah rekan kultivator baru saja mencapai tahap formasi jiwa?" Wanita itu memandang Wang Lin dengan sedikit kedinginan. Wang Lin tersenyum samar. "Itu betul. Aku baru saja mencapai tahap formasi jiwa." Murong Yun dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Setelah mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar berada pada tahap awal formasi jiwa, dia sedikit santai dan berkata, "Rekan kultivator, tempat ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin aman, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kembali jiwa kita." Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Setelah mendengar rekan kultivator berbicara, kamu sepertinya percaya diri untuk mendapatkan kembali jiwamu." Saat Wang Lin berbicara, matanya menyala tanpa ada yang memperhatikan. Murong Yun tertawa dan berkata, "Rekan King, kamu tidak tahu, tapi aku berada di antara gelombang pertama yang memasuki makam Suzaku. Aku pribadi melihat bagaimana Qian Feng dan Dukun berdaun 8 klan abadi yang memasuki bagian dalam. Jika bukan karena tingkat kultivasi aku tidak cukup tinggi, aku akan sudah masuk ke bagian dalam." "Oh." Wang Lin tersenyum samar. "Bagaimana Qian Feng dan mereka masuk?" Murong Yun tersenyum misterius dan berkata, "Aku hanya bisa memberitahu saudara King bahwa pintu masuk adalah sebuah altar. Mereka mencari waktu yang sangat lama dan akhirnya pergi ke ruang ganti. Namun, lokasi altar itu terpencil dan sangat berbahaya. Kita perlu menunggu lebih banyak orang sebelum kita pergi, maka kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik." Mata Wang Lin tenang. Dia memandang orang ini, sedikit tersenyum, dan mengangguk. Ketika keduanya berbicara, wanita di sebelah Murong Yun berkata, "Tidak perlu bicara lagi omong kosong." Dengan itu, dia terbang menjauh. Melihat punggung wanita itu, Murong Yun menghela nafas dan berkata, "Dia terlihat seperti wanita cantik dari belakang. Sayang sekali." Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan mengikuti di belakangnya. Wang Lin menggosok dagunya dan perlahan mengikuti di belakang mereka berdua. Dia sesekali akan mengarahkan pandangannya pada Murong Yun. Tanda di lengan bajunya dan tanda darah hitam di pakaiannya membuatnya merenung. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Rekan kultivator Murong, bahaya macam apa yang ada di altar?" Sedikit ketakutan muncul di mata Murong Yun saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku hanya melihatnya dari kejauhan. 3 dari dukun 8 daun dan 2 monster tua transformasi jiwa mati. Bahkan setelah mereka semua mati, aku tidak pernah melihat musuh." Wang Lin mengungkapkan senyum yang bukan senyum dan berkata, dengan sedikit ejekan, "Rekan-rekan kultivasi keberuntungan Murong cukup baik." Murong Yun terkejut ketika dia mendengar ini, kemudian dia tersenyum waspada dan berkata, "Aku benar-benar jauh dan melarikan diri segera, jadi aku tidak terjebak dalam pertarungan. Namun, satu hal yang aku yakini adalah bahwa ada keberadaan yang kuat di sana yang sangat berbahaya. Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk memiliki kesempatan untuk masuk." Wang Lin menatap Murong Yun dengan senyum aneh di wajahnya dan tidak lagi berbicara. Hati Murong Yun tenggelam. Dia memandang Wang Lin lagi sebelum berbalik dan melanjutkan. Mereka bertiga terbang sangat cepat melintasi dataran dengan wanita jelek di depan. Pada sore hari kedua, wanita itu berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, "Ada seseorang di depan." Saat dia berbicara, sebuah pedang menembus udara dan menyapu mereka. Saat energi pedang yang ganas mendekat, aura dingin mengelilingi daerah itu. Pedang terbang putih dengan cepat mendekat. Orang di pedang itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu mengenakan jubah abu-abu, tetapi dengan mata seperti kilat. Ekspresinya sangat suram dan terus memandang ke belakang. Mata Lin berbinar. Dia bisa tahu apa yang salah. Sebuah sambaran petir yang memutar sedang mengejar lelaki tua itu. Baut petir tampaknya masih hidup dan mengejarnya dengan ketat. Ketika ia melarikan diri, indera ilahi orang tua itu menyapu melewati mereka bertiga dan ia berseru ketika tatapannya mendarat pada Wang Lin. Wang Lin telah melihat pria tua ini sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 16 kultivator transformasi jiwa di luar makam Suzaku. Level kultivasinya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Dia tidak berhenti dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, mundur dengan cepat." "Hal itu sangat aneh."
Tepat pada saat ini, Murong Yun dengan santai melihat pada hal yang mengejar orang tua itu. Tatapannya sangat biasa, tetapi sambaran petir segera berhenti dan menderu ketidakpuasan sebelum berlarian dan pergi. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin telah memberikan perhatian khusus kepada Murong Yun, dia tidak akan melihat apa yang baru saja terjadi. Petir cepat menghilang. Bahkan orang tua di pedang terbang itu terkejut. Dia berhenti, memandang ke belakang, dan alisnya bersatu rapat. Murong Yun bergerak beberapa meter. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Junior Murong Yun menyapa senior. Pria tua itu dengan dingin menatap Murong Yun dan mengabaikannya. Tatapannya mendarat pada Wang Lin ketika dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak, rekan kultivator Cheng. Setelah berpikir sebentar, dia tidak tahu mengapa benda itu berhenti mengejarnya. Pada akhirnya, dia pikir itu ada hubungannya dengan Cheng Niu ini. Lagi pula, Cheng Niu sangat terkenal, jadi dia harus memiliki mantra yang kuat. Saat dia berkata, sesama kultivator Cheng, wanita yang tampak jelek itu tiba-tiba berbalik dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengguncangnya. Kepala. Itu bukan aku. Mata pria tua itu sedikit menyipit dan dia tersenyum. Jangan bicara tentang ini. Aku Mu Yunhai. Apakah sesama kultivator Cheng memiliki petunjuk tentang memasuki bagian dalam makam?